Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe makasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu yang datang kepadamu dengan pasti. Ya teman-teman, di sini ada seseorang yang datang kepadamu dengan pasti. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Seperti biasa, kita pakai tebaran yang jadi favorit kalian. Oke. Tulis dong di bawah kenapa sih kamu favorit sama tebaran ini. Oke. Kita tutup dulu tebarannya buat kita lihat nanti kartunya. Siapa sih yang mau datang kepada kamu dengan pasti? Dan teman-teman sampai Sora tebar ya, untuk teman-teman yang kepingin beli cincin kupu-kupu ya, yang kayak lagi Sora pakai ini, yang membawa energi cahaya ya, ini bisa dibesar kecilin. Lalu ada juga di sini gelang kupu-kupu yang isinya untuk menarik energi positivity ya teman-teman, untuk menyembuhkan cakra hati. Ini juga bisa diserut, dibesar kecilin. Dan ada kalung untuk cakra hati juga, cuman yang ini khusus untuk melepaskan energi positif, melepaskan energi negatif dari trauma-trauma berulang. Ketiga, perhiasan ini sudah Sora program dengan energi khusus ya. Jadi ini adalah sudah diprogram, energinya khusus juga. Jadi bukan perhiasan biasa-biasa aja ya. Energi healing dari alam semesta, dari batu rose quartz sendiri kan juga sudah ada fungsinya ya sebenarnya untuk menyembuhkan cakra hati. Silakan bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot. Buat yang masih bingung bisa minta teman, saudara, tetangga bantu untuk pesenin ya, karena Sora itu tidak ada WhatsApp. Kenapa? Sora punya alasan yang sudah berulang kali Sora jelaskan, bahwa demi keamanan bersama dan kenyamanan bersama. Ya, harga pada saat video ini dibuat 195.000. Tidak tahu kedepannya akan ada kenaikan atau tidak, atau apakah masih ada barangnya atau enggak. Ya, mari kita lihat dulu teman-teman. Di sini sebelum Sora buka ke 9 kartu ini, Sora lihat dulu ya teman-teman. Di sini siapa sih ciri-cirinya dari si orang yang mau datang sama kamu dengan pasti? Sora akan keluarkan dulu nih sambil tutup mata. 2, 3, 4, dan 5 kartu untuk ciri-cirinya dia. Oke. Nah, di sini teman-teman, dia sangat suka banget sama yang namanya musik ya, dan dia tuh suka banget dengerin musik gitu. Dilambangkan dengan radio, jadi suka banget dia mungkin dengerin musik ya. Dia bekerja dengan bidang-bidang yang juga berhubungan dengan musik. Kalau yang Sora lihat, mungkin dia pemain musik, atau dia bisa bikin lagu, atau dia memang penyanyi. Tapi isinya ada sesuatu soal musik, atau di sini kalian sama-sama suka dengerin lagu ya. Mungkin ada lagu-lagu yang mengingatkan kalian berdua gitu ya. Yang keduanya adalah bola ya. Jadi di sini bisa banget kalau dia itu ternyata adalah penyuka olahraga bola, atau olahraga bisa sepak bola, atau olahraga apapun yang melibatkan bola. Misalnya basket, bola voli, ini kan cuma simbolis aja ya teman-teman, bolanya sepak bola gitu. Pokoknya olahraga-olahraga yang berhubungan dengan bola, atau memang dalam bidang olahraga ya. Yang ketiga, gunting ya. Ini adalah simbolisme, mungkin banget orang yang mau datang dengan kamu dengan pasti ini adalah orang yang langsung memutus begitu saja komunikasi sama kamu gitu ya. Jadi mungkin banget di sini ada yang ghosting, hilang, pergi tanpa kabar dan sebagainya ya teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini. Atau di sini orangnya itu memang sangat tajam ketika berbicara atau berperilaku. Rumah ya, di sini memang mungkin banget dia itu anaknya anak rumahan, dia senang ada di rumah aja. Jadi mungkin nggak selalu introvert sih, tapi memang orangnya senang di rumah gitu loh ya, mengutamakan keluarga. Dan bisa juga memang di sini dia itu kerja dalam bidang properti. Dan yang terakhir ada piano. Bisa saja memang dia itu bisa main piano, suka dengerin alunan piano, atau memang pemusik yang memang berfokus sama bidang piano. Oke, kita lanjutin. Kira-kira ciri-ciri dia seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat ya, energi apa yang ada di tebaran kita yang ingin datang ke kamu dengan pasti. Waduh. Aduh. Nah. Oke. Teman-teman,
Ya, ini adalah tebaran yang sangat menarik sekali ya. Jadi ini adalah memang ya energi dari seseorang ya, yang kenapa sih ingin ketemu kamu dengan pasti. Di sini ada energi kegelisahan yang sangat besar ya, ada energi kegelisahan, enggak tenang, anxiety, misuh-misuh kalau bahasa kita ya. Ada sesuatu yang bikin dia misuh-misuh di sini ya. Dia nggak tenang, kenapa sih teman-teman? Karena di sini dia itu seperti ada keinginan untuk komunikasi sama kamu, bicara sama kamu, ngomong sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini memang kayak tahu gitu loh ya, kalau dia itu pingin bicara sama kamu, terdorong ingin bicara sama kamu, dan di sini ada keresahan sampai dia bisa datang. Jadi ada dorongan dari dalam dirinya dia tuh nggak tenang, seperti terdorong untuk selalu datang ke kamu ya. Di sini energi pergerakan untuk datang ya. Walaupun di sini dia mengetahui ya, ada sisi dia ngerasa ini gambling ya. Entah kamu mau terima dia lagi atau enggak, teman-teman. Ya, di sini ada situasi di mana dia tahu kalau dia datang ke kamu pun tuh belum tentu diterima gitu ya. Jadi untung-untungan, gambling lah ya, 50-50. Bisa kamu terima, bisa kamu enggak terima. Dia nggak yakin. Di sini ada kepikiran, teman-teman. Di sini kepikiran soal kamu karena kamu adalah salah satu sumber kenyamanannya dia ya, teman-teman di sini. Jadi ada energi gelisah ya, karena jauh dari kamu yang seperti sosok rumah buat dirinya dia. Dia tuh selalu kayak ada namanya rumah, kan adalah sesuatu yang pasti bikin nyaman, dan apapun yang terjadi kita selalu kembali ke rumah ya. Apapun yang terjadi kita tahu itu ya. Dan di sini teman-teman ada kegelisahan dari energi dia, di mana di sini memang ada isu yang mungkin terungkap adalah isu orang ketiga ya, atau di sini kalaupun nggak ada orang ketiga, di sini ada isu tentang pengkhianatan, kebohongan, sesuatu yang tricky gitu ya teman-teman. Oke, dan di sini kayak ada gelisah, masih keingatan terus soal keributan atau perdebatan yang mungkin sebelumnya terjadi di antara kalian. Jadi seperti keingetan untuk perdebatan-perdebatan yang ada ya. Jadi di sini, dan juga ini adalah energi dorongan seperti untuk pemberesan, teman-teman. Jadi pingin komunikasi untuk pemberesan ya. Dan di sini juga ada komunikasi yang dia pokoknya sampai dia bisa ketemu kamu, dia cuma tahu ada perasaan resah, enggak tenang, gelisah gitu ya teman-teman di sini kalau yang Sora lihat ya. Dan di sini adalah energi kegelisahan dari seorang divine maskulin ya. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kegelisahan ini teman-teman adalah memang dia mau datang untuk berusaha bicara sama kamu, melihat potensi mungkin nggak ya bicara sama kamu. Memang pingin pemberesan tentang situasi orang ketiga ya, untuk penyelesaiannya seperti apa di sini ya teman-teman. Oke, kenapa? Karena memang di sini si orang ini bisa saja adalah orang yang sudah ada beberapa dari kalian di sini memang adalah pasangan sahnya ya. Jadi di sini adalah seorang family man atau pria yang sudah berkeluarga, atau memang hubungan kalian pun sudah arahnya ke arah keluarga atau hubungan yang serius. Jadi orang ini pun sepertinya sudah dianggap sama kamu sebagai anggota keluarga, atau sebaliknya ya, kamu sudah dianggap sama keluarganya dia mungkin anggota keluarga, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ini adalah tindakan yang mungkin berulang kali ya, berulang kali terjadi seperti ini gitu loh ya, berulang kali terjadi pengkhianatan seperti ini atau kebohongan seperti ini yang selalu diberikan kesempatan, teman-teman di sini ya. Selalu diberikan kesempatan. Nah, sebenarnya dari awal banyak hal yang kalian ngobrolin, kalian diskusiin itu sebenarnya banyak di sini kecocokan, ya. Di sini ada kecocokan ketika kalian banyak ngobrol gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Nah, sekarang situasinya adalah dia cuma tahu, dia pengen datang, dia resah, dia gelisah, tapi dia juga di sini merasa nggak yakin ya. Apakah kamu memang masih mau untuk menerima dia kembali, teman-teman? Ya, kenapa? Karena ini akan ada pemberesan yang memang akan mungkin terjadi perdebatan atau selisih paham di mana ini memang harus diberesin
teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini, memang masalah yang selalu ada dalam hubungan ini adalah masalah tentang orang ketiga atau masalah tentang kebohongan. Ya, itu adalah sesuatu yang berulang kali dilakukan dan menyakiti dan tidak gimana ya, tidak benar-benar selesai. Jadi kayak kali ini kayak mau datang untuk ada sebuah penyelesaian. Dan kenapa sih dia datang ke kamu? Kamu itu selalu menjadi rumah buat dia. Jadi sejauh apapun ketika rumah itu dia pergi, dia selalu pengen ada rasa kembali. Di under the deck-nya ada energi lilis, teman-teman. Di sini ada energi ketulusan kamu. Jadi di sini jelas terasa ya, dia pengen datang karena kamu selalu menjadi orang yang tulus menerima, sayang dia, care dia, maafin dia, gitu loh ya. Dan ini sangat mungkin banget setiap kamu datang, setiap dia datang meskipun dia ada kesalahan, kamu itu selalu menerima. Di sini ada energi penerimaan, energi ketulusan dari penerimaan ya. Jadi orang ini kayak selalu pingin datang, gitu loh ya. Walaupun memang orang ini adalah seseorang yang bisa saja memang orang yang bikin kamu stres, orang yang come and go dalam hidup kamu, gitu loh ya. Orang yang ada sisi oportunis gak di sini? Seorang melihat di sini ada sisi oportunis. Artinya di satu sisi dia memanfaatkan kebaikan kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini ada sisinya dia memanfaatkan kebaikan kamu. Dan di sini ada satu perasaan pingin bicara datang ke kamu. Ya, kenapa? Karena kalau Sora lihat orang ini tuh kayak nggak tenang. Ada perasaan dia tahu dia salah, merasa bersalah gitu loh ya. Walaupun kalau Sora lihat di sini ini lebih kepada memang orang ini itu punya pengontrolan dirinya memang agak kurang ya teman-teman. Kalau bahasa Sora di sini agak-agak nggak punya rem gitu loh. Jadi di sini orang ini tuh kayak tipe yang kalau ada celah dikit itu bisa jatuh ke lubang yang sama gitu ya. Untuk teman-teman di sini, ini Sora kasih contoh ya. Untuk teman-teman di sini yang punya peliharaan khususnya kucing atau anjing, apalagi kalau anjing ya. Itu kita tahu kan ya, ada beberapa binatang peliharaan yang ketika kita buka pintu sedikit aja, celah aja, itu kucing atau anjing akan lolos keluar gitu. Kalau kita meleng gitu ya, kita buka pintu mau buang sampah lah, mau ngambil paket lah, lalala gitu ya, pasti tiba-tiba dia waduh dia langsung set gitu ya, ngambil kesempatan terus kabur dia ya, nyelip di pintu yang kita buka atau pagar yang kita buka itu. Kurang lebih dia tuh seperti itu gitu. Jadi ketika ada celah untuk masuk yang namanya perselingkuhan, dia tiba-tiba taunya udah terjebak ke sana. Karena di sini tricky dan pengendalian diri dia memang kurang, teman-teman. Dari dalam dirinya dia itu memang kurang. Apalagi kalau sudah stres ya. Kalau sudah stres akan mencari pelarian kemana-mana, apalagi dengan wanita atau pria yang cenderung seduktif gitu ya, atau menggoda. Dia itu seperti sulit untuk berkata tidak. Sulit untuk punya pengontrolan diri. Kita akan coba lihat ya, apa yang sebenarnya dia rasakan. Apa yang sebenarnya dia rasakan. Aku tidak pernah benar-benar siap kisah kita bertemu dengan kata usai. Teman-teman, orang ini itu nggak siap kamu tinggalin, orang ini nggak siap udahan sama kamu. Dalam bentuk apapun dia masih sangat butuh kamu. Ya, orang ini sangat butuh kamu. Masih butuh keberadaan kamu, masih butuh support kamu. Koneksi denganmu terasa sangat berbeda dan spesial. Bagiku ini adalah arti cinta sejati, gitu loh ya. Dia punya koneksi sama kamu, ya, dan dia tahu kamu selalu sayang dia, cinta sejati sama dia. Kenapa? Karena kamu selalu nerima dia dengan tulus. Setiap apapun dia datang, kamu terima dia dengan tulus, gitu loh. Dia tuh datang sih, apapun yang terjadi, gitu ya. Koneksi ini seperti susah terputus gitu ya. Nanti kalau sudah terputus, nanti balik lagi teman-teman, gitu loh ya. Ada kesetiaan ya. Jadi ini kenapa dia selalu datang, karena ini memang ada koneksi yang kuat, yang setiap kali terputus nyambung lagi, dan ada energi sebuah kesetiaan yang kuat gitu. Walaupun di sini memang kita harus menyadari bahwa kesetiaan dia itu terasa sulit ya. Maaf, aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja. Aku sungguh-sungguh merasa butuh sendiri dan berpikir. Orang ini ngilang, teman-teman. Ghosting setelah mungkin kamu ketahui dia buat salah. Dia itu memang butuh untuk sendiri, untuk berpikir. Ya, dan itu memang ada diri dia yang punya sistem pertahanan adalah ngumpet dan melindungi diri.
Aku masih ingin memperjuangkanmu. Aku harap kamu mau bersabar dan memberi aku kesempatan. Dia masih ingin memperjuangkan kamu, teman-teman. Dan dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan. Ya, di sini ada seseorang yang masih kepingin punya kesempatan dari kamu. Permohonanku, badai ini segera berlalu biar aku bisa bersama dengan kamu lagi. Orang ini masih ingin bersama dengan kamu, kan Sora udah bilang dia masih butuh kamu, dia masih ingin adanya kamu. Terima kasih untuk selalu memaafkan aku atas kesalahan yang berulang kali aku lakukan. Sora udah bilang kan tadi, pola berulang di sini. Kesalahan yang dia lakukan ini bukan kesalahan pertama, ini mungkin sudah berulang kali, ya. Setelah lama kurenungi, berujung hati ini terpatri dan terpaut di kamu. Jadi orang ini itu memang sudah terkunci hatinya dan terpatri di kamu, ya. Aku terlalu takut menghadapimu dan jujur tentang segalanya. Aku tahu sungguh aku begitu pengecut. Tapi di satu sisi, teman-teman, dia takut, ya, dia takut karena dia takut juga mungkin menghadapi kemarahan kamu, dan dia tahu dia di sini pengecut, ya. Karena respon pertamanya lari, teman-teman, ya. Jadi orang ini ingin datang dengan pasti. Lalu apa yang akan terjadi Sora ke depannya di antara kami, ya? Oke. Ada hati. Fish. Bentar, ini nggak dipakai karena double. Oke. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian yang hatinya sudah tertutup. Ya, banyak di sini hati yang sudah tertutup, hati yang tahu gitu loh, ya, bahwa apa namanya, ada situasi yang kalian itu di sini kayak merasa, apalagi ada beberapa ya di sini yang kalian juga support dia secara finansial gitu loh. Jadi kayak kalian ngerasa jadi, waduh, aku tuh dalam tanda kutip dimanfaatkan gitu, ya, dimanfaatkan secara finansial dan secara perasaan. Jadi sudah menutup hati karena kamu tuh jadinya punya beban gitu loh. Kenapa sih gitu loh? Kalau Sora di sini ada dari kalian yang punya banyak beban gitu loh, ya. Ngerasa punya banyak beban kalau tetap mengkeep orang ini gitu loh, ya. Orang ini akan datang, tapi dari kalian kalau yang Sora lihat di sini yang menutup hati gitu loh. Sora lihat menutup hati karena merasa ini semua jadi masih akan jadi beban gitu loh, ya, kalau bersama terus dengan orang ini, karena orang ini selalu tidak punya keterbukaan gitu, ya. Dan di satu sisi kamu tuh jadi kayak merasa sudahlah ini harus ditutup, karena kamu yakin ke depannya, kamu punya satu keyakinan, satu kepercayaan kalau masih ada hal-hal yang baik ke depannya untuk kamu, masih ada perencanaan lah, ibaratnya ke depan tuh masih ada rencana-rencana yang baik. Dan kalian tuh masih punya keinginan-keinginan yang lain. Jadi kalau Sora bilang di sini banyak dari kalian yang sudah tidak mau gitu loh, ya. Oke, sementara apa yang dia mau dari kamu? Teman-teman, orang ini tuh walaupun gimana pun juga labil, tapi sebenarnya dia itu selalu masih kepingin kamu tuh ada di sana. Jadi dia tuh kayak tetap ngekipin kamu sebagai salah satu opsi dia gitu loh. Kalau ditanya, orang ini tuh ada rasa kehilangan gitu loh, ya. Tapi gitu loh, orang ini itu masih butuh berproses untuk yang namanya menjadi tegas, teman-teman. Karena orang ini kan tadi kan Sora udah bilang, orang ini masih ada, gimana ya Sora bilangnya, orang ini tuh perlu belajar namanya pengontrolan diri. Karena orang ini kurang namanya ngontrol diri, kurang orang ini masih ada sisi suka dalam tanda kutip berpetualang. Jadi memang tidak begitu bagus terhadap yang namanya komitmen gitu loh. Jadi masih ada sisi yang dia tuh mau kamu, tapi di satu sisi ada sisi lain diri dia yang suka berpetualang itu yang nggak bisa dia kontrol gitu loh. Kayak masih ada sisi adventurous gitu loh. Kira-kira gitu sih kalau yang Sora lihat. Ya, jadi kamu yang banyak mau melanjutkan hidup, ya nggak apa-apa kalau kamu masih mau melanjutkan, kamu punya keyakinan yang lain untuk lanjutin diri hidup kamu, nggak apa-apa. Oke, tapi kan pasti ada yang, Kak Sora, tapi aku masih mau, lalalala, gitu ya. Kita coba lihat ya, untuk yang kalian yang masih mau sama orang ini dan terima. Ada clouds, ada moon. Teman-teman jangan bohongin intuisi kamu sendiri. Kalau kamu masih mau terima orang ini, ya bisa-bisa aja dia datang dengan pasti, gitu loh ya. Tapi kamu masih akan terus, oke? Kamu masih akan terus berada dalam lingkup kegelisahan, ketidaktenangan. Akan galau terus, karena intuisi kamu nggak tenang, karena kamu sudah tahu kamu susah percaya untuk sama orang ini. Terus Kak Sora,
Jadi buat apa dong orang ini datang ke aku kalau tidak ada sebuah kejelasan hubungan gitu. Kalau nggak lanjut buat apa? Kita lihat ya buat apa. Teman-teman, ini adalah memang untuk menyelesaikan masalah koneksi di antara kalian. Supaya ada kata benar-benar tamat, supaya benar-benar bisa move on. Jadi, kenapa orang ini, buat apa orang ini datang kepada kamu ya teman-teman. Di sini adalah memang untuk menjadi kunci dari yang namanya benar-benar pelepasan. Ya. Kunci untuk yang namanya kamu kasih tauin pengendalian diri. Jadi, memang meskipun orang ini datang, kamu diajarkan untuk menjadi kuat dan teguh sama keputusan kamu sendiri. Orang ini datang itu pasti karena memang koneksi ada gitu loh ya, dan koneksi ini yang jadi masalah. Jadi memang dan koneksi ini selalu ada ketika kamu selalu memberikan ruang dan energi sama orang ini. Jadi kalau orang ini datang, itu pun masih ada energi kamu yang masih menciptakan ruang untuk orang ini. Paham nggak? Itu nggak bisa dibohongin. Kalau kamu sudah melok orang ini, energinya udah kamu matiin, otomatis orang ini pasti nggak datang kok. Gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir sebenarnya. Tapi kalau seandainya kamu masih, meskipun cuma 0,0001% kamu kasih ruang untuk dia bisa datang, dia pasti akan datang. Nah, di sini kamu belajar namanya pengendalian diri, kamu belajar yang namanya kontrol, dan kamu belajar yang namanya tegas. Gitu. Dia nggak bisa kontrol dirinya dia untuk menguasai hawa nafsu, ego dan sebagainya, tapi kamu bisa gitu. Ini jadi pembelajaran buat kamu untuk melindungi diri kamu sendiri, karena nggak ada orang lain yang bisa lindungin kamu selain diri kamu sendiri. Mungkin ini salah satu proses untuk kamu berkembang secara spiritual, karena memang banyak sekali orang-orang yang mengalami perkembangan spiritual justru ketika mengalami hari-hari terpuruk di dalam hidupnya dia. Jadi ini mungkin salah satu prosesnya. Intinya gitu dari Sora ya. Tapi Sora akan tetap kasih tauin kamu kapan ya, mungkin dia kira-kira datang, jadi mungkin kamu bisa ada persiapan ya. Oke. Ini bisa jadi bulan dia ngubungin kamu, atau bulan ulang tahun, bulan jadian, Agustus, November, April, Juni, dan Oktober. Dicek ya, di antara 5 bulan ini. Gak usah takut kalau memang dia mau datang. Kalau kamu udah buletin hati, gak usah takut. Kamu akan tetap kokoh sama pendirian kamu sendiri. Zodiak yang mungkin terungkap. Jadikan ini pembelajaran teman-teman. Scorpio, Aries, Capricorn, Libra, Aquarius, Pisces, Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabet. Jangan lupa yang pengen ke personal reading juga bisa ya ke Instagram Sora_tarot, atau beli alat-alat pembacaan. Ada W, E, V, R, A, J, Y, F, Z, P, U, O, Z, M, B, I, D, dan Y. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sampai kita bertemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.